Fakultas Pertanian menghasilkan sarjana pertanian. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam literasi. Baik, setelah sekian pekan kita tidak bertemu, kita sambung lagi nih perbincangan kita di dalam acara Bincang Literasi UPT Perpustakaan UNAS. Ya, hari ini saya kedatangan tamu. Saya hari ini kedatangan Bapak Dr. Muhammad Yahya Arif MM yang kebetulan juga beliau adalah tenaga ahli pengembangan penelitian di Universitas Abdurrahman Saleh Situbondo. Mungkin kalau keluarga Sivitas Akademika UNAS tentu saja sudah tidak asing lagi dengan Pak Yahya ya. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Apa kabar hari ini, sehat? Baik. Sepertinya dari tadi semenjak kedatangannya selalu tersenyum, berarti insya Allah sehat. Dan yang terutama adalah bebas COVID-19 ya Pak ya. Ada apa dengan COVID-19? Nah, mungkin salah satunya akan menjadi pembahasan kita hari ini di tema kita, yaitu berinovasi di tengah masa pandemi ya. Seperti apa ya? Seperti apa inovasinya? Mungkin perlu kita review ulang ya. Kita lama tidak berjumpa di acara Bincang Literasi. Salah satunya bentuk acara Bincang Literasi ini juga adalah salah satu bentuk upaya inovasi digitalisasi literasi ya. Karena mungkin dalam situasi pandemi ini ruang gerak kita terbatas, untuk bertemu kita terbatas, bahkan akses mungkin untuk menuju ke perpustakaan baik itu Sivitas Akademika yang ada di UNAS maupun juga penonton yang lainnya juga terbatas ya. Tapi tidak hanya itu ya, bukan berarti ketika kita terbatas dengan pandemi kita harus berhenti, stop dan tidak mengupgrade diri ya. Justru kita harus tetap beradaptasi dengan pandemi ini, bahkan kalau perlu berinovasi ya Pak Yahya. Baik, sedikit mungkin saya perkenalkan profil singkat saja ya Bapak. Jadi Pak Yahya sudah mengajar di UNAS ya, mulai mengajar di UNAS sejak tahun 2009. Kemudian juga beliau sudah menyelesaikan studi doktor di Unmur Malang tahun 2016. Bahkan ada sebuah cerita yang ternyata ini terjadi sebelum beliau bergabung menjadi dosen pengajar di UNAS justru ya, pada waktu itu tahun 2005 ya Pak. Sempat Pak Yahya membuat biodiesel yang bekerja sama bersama STTAL, Sekolah Tinggi Teknik Angkatan Laut. Alhamdulillah, Sekolah Tinggi Teknologi ya Pak ya. Iya. Nah, itu juga salah satu bentuk inovasi. Nah, seperti kita tahu ya, saya membaca artikel di akhir bulan Juni kemarin dari Profesor Insinyur Nizam yang adalah Dirjen Pendidikan Tinggi ya, bahwa memang ternyata berdasarkan hasil pelaporan sudah lebih dari 1.000 inovasi dihasilkan oleh pendidikan tinggi di seluruh wilayah Indonesia. Jadi dari Sabang sampai Merauke nih. Jadi ternyata pandemi ini tidak membuat kinerja perguruan tinggi pendidikan tinggi terutama menjadi menurun. Ternyata tidak di sana. Ternyata banyak kampus melakukan berbagai macam inovasi. Mulai dari inovasi tentang pembelajaran yang semula mungkin tidak semua kampus memberlakukan pembelajaran daring, sekarang pakai daring. Kemudian juga penyesuaian beberapa regulasi tentang kegiatan pembelajaran dan operasional kampus yang lain ya. Di antaranya juga inovasi dalam bidang penelitian ya, baik penelitian sosial maupun eksak, yang tentunya juga arahnya semuanya menuju ke adaptasi dan upaya-upaya mengatasi pandemi. Kuncinya bahwa inovasi pasti akan menjadi kunci untuk bertahan, beradaptasi, bahkan kalau perlu dijadikan peluang ya Pak Yahya. Betul Pak? Baik, selanjutnya saya persilahkan Bapak Yahya untuk mulai membagi mungkin dari pengalaman, mungkin dari hasil pengamatan Pak Yahya dalam kondisi pandemi ini seperti apa. Lalu yang paling penting nanti kiatnya Pak, kita harus berinovasi dengan seperti apa di masa pandemi ini. Silakan ya Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada UPT
Perpustakaan. Abdurrahman Saleh. Hikmah adanya COVID-19 yang menyebar di seluruh dunia ini mengancam sebuah kegiatan perekonomian yang begitu hancur ya. Mulai dari sektor jasa, khususnya di pelabuhan yang kena lockdown antar negara, kemudian manufaktur, yang jelas karena barangnya sudah tidak bisa terdistribusi, hancur. Sektor pertanian akhirnya, teoriis itu mengatakan demikian. Jadi mulai dari masyarakat tradisional, masyarakat pertanian, masyarakat manufaktur, masyarakat jasa, hancur. Pertahanan kita satu-satunya adalah pertanian. Kalau pertanian ini hancur, ya siap-siap jadi orang hutan. Kita ke hutan makan apa saja di sana. Kembali ke masa tradisional. Banyak kampus, banyak sektor jasa, pelabuhan yang menjerit, ya memang hancur. Pernah ada pengusaha jasa transportasi laut peti kemas yang biasa hubungan perdagangan internasional, baik jalur utara, jalur selatan, bertanya kepada saya, bahkan jauh sebelum lockdown. Tapi kita sudah prediksi akan terjadi seperti itu. Benar, Pak Yaya ini tidak main-main. Begitu kata pengusaha itu. Solusinya bagaimana? Bapak datang ke pasar tradisional. Biasanya di setiap pasar tradisional itu ada orang jual tikar. Pilihlah tikar yang tradisional betul, yang dari pandan, Pak. Kemudian Bapak itu tikarnya digulung, namanya gulung tikar Bapak itu. Begitu, ini serius Pak ya. Benar, Bapak gulung tidak ada sudah. Solusinya, ya Bapak kembali ke desa. Di Jakarta sudah tidak ada lagi orang jual sayur, mal-mal sudah habis. Untuk bertahan hidup tidak bisa. Kami kembali ke desa. Belilah ayam petelur yang sudah siap telur. Belilah sapi perah yang memang sudah siap diperah. Jadi Bapak bisa bertahan hidup dari sektor itu. Telurnya banyak bisa dijual, susu banyak bisa dibuat keju dan sebagainya. Kira-kira itulah. Kalau Pak Mahfud MD mengatakan cantelannya itu kemana itu kan? Nah, ya sektor pertanian. Hikmah terbesar sehingga bisa menjadi peluang. Data BPS mengatakan, bisa dilihat di harian Bisnis Indonesia, media Indonesia beberapa waktu yang lalu, memang peluang yang tinggi itu, yang hancur sudah, yang masih tumbuh itu tetap sektor industri obat-obatan, jamu tradisional, kemudian jasa kesehatan itu masih tinggi karena banyak orang sakit. Betapa parahnya, bagaimana rasanya orang terpapar virus itu memang benar. Bahwa mulai dari pernapasannya, lidahnya tidak bisa merasakan apa-apa, masuk terus ke paru-paru, sesak napas, oksigen. Nah, disitulah. Barulah ada cerita bahwa, bukan cerita sih, ada namanya si Mary kalau nggak salah, terpapar. Salah satu 2 jam 33 menit setelah minum asap cair itu, lidah saya sudah kembali pulih. Nah, dari sana mulai terasa lagi. Oh, betul. Ada teman saya namanya Pak Ihsan, itu lulusan teknik kimia UGM. Dia itu berani berhadapan dengan orang-orang yang sudah terpapar. Jadi tidak ada salahnya kalau kita membuat asap cair. Padahal asap cair itu sebenarnya untuk tanaman padi saya penelitian 10 hektar di Panarukan itu agar terbebas dari Santomonas, virus blas. Kalau blas itu daunnya itu terlihat peta-peta dan mengurangi produktivitas. Kalau Santomonas dalam waktu 2 hari kering kayak yang terbakar, daunnya itu kering kuning langsung habis begitu. Nah, itulah virus tanaman ya. Nah, itu tanaman. Itu selesai dengan asap cair. Sebenarnya saya tidak pernah ingin meneliti sampai ke manusia. Berhubung tiap hari kopat KP terus di televisi jumlah orang yang meninggal. Ayolah Pak Yaya. Oke deh. Kita tingkatkan tanaman. Hewan itu disuling memang. Kita tingkatkan lagi sampai 4 kali itu untuk bisa laris.
Di mana tingkat kelayaan pada asap cair tadi? Satu, yaitu bagaimana mudah masuk ke tubuh. Iya. Peluang bisnis itu besar. Sampai sekarang WHO mengatakan penyebaran virus itu lewat udara. Iya. Bahkan Jogja tadi pagi kenaikan yang terpapar virus sampai 400%. Itu memang mereka bingung mau dikasih apa ini, spesimen yang kemudian tes rapid, swab Iya. itu kan hanya menentukan kalau nggak positif negatif. Iya. Obatnya Hanya mendeteksi saja, bukan mengobati. ya, padahal kita dulu TK itu kalau sakit gimana minum obat, bukan lingkungannya yang diobati, semprot dan sebagainya. Orangnya kapan mau sembuh? Jadi memang ini masalah nasional bahkan antar negara ya. Pertama, pertahanannya harus kuat. Kedua, pangannya harus kuat. Kalau pangannya tidak survival terhadap virus, habis. Kemudian energinya harus bebas dari COVID. Lingkungan, oke. Kalau ini sudah habis, bagaimana rakyat ini semua? Kita pernah belajar. Itu pendapatnya Socrates, Descartes, Plato, Al-Kindi, Al-Farabi, semua mengatakan makhluk sosial. Iya. Jadi, apa bukti manusia? Tiap harinya itu berinteraksi antar manusia. Ada timbal balik. Terbentuklah sebuah adat, tradisi, budaya. Nilai yang paling kecil ya nilai ekonomi, transaksi. Nah, kalau ini hancur, teori tadi tidak berlaku semua. Pasar dibatasi, interaksi berkurang, kampus Di lockdown. kayak rumah hantu kampus itu. Menjadi sepi, Ya. tidak ada aktivitas. Itu terasa sekali. Nah, inilah penurunan peradaban gara-gara yang seharusnya peradaban lebih maju, ilmu pengetahuan lebih maju, tetapi merupakan peluang nanti ada mungkin fakultas elektrositi yang tentang bagaimana seorang dokter menangani COVID. Jumlah dokter yang mati sudah bisa kita lihat, perawat yang mati sudah. Ya, ini juga jadi peluang bisnis bagi mereka yang amat mempertahankan kedudukan kerajaan ekonominya. Tahu-tahu kita pendapatannya berkurang, oke. Habis usahanya. Kemana? Jadi kan selama ini masih tumbuh dalam teori ekonomi itu, ya kita bergerak ke sana. Seperti sekarang pangan. Seharusnya beras yang kita makan itu sudah anti COVID, tidak perlu minum asap cair. Iya. Minum asap cair, bau asap pak, bau asem pak, Asem. perut lagi melilih dan sebagainya. Nah, tapi kalau dalam bentuk beras tidak terasa. Berasnya lemak bernutrisi hewani ditambah ya mampu penyeimbang ya di dalam tubuh kita itu. Ini kan berdasarkan data elektrositi yang pernah saya teliti beberapa hari yang lalu. Jadi memang pada suhu katakanlah saya meneliti mulai dari 30 derajat Celcius sampai 40. Bagaimana sifat-sifat elektrositi ini pada asap cair? Mulai dari grade 1, grade 2, grade 3 sampai yang layak buat manusia. Jadi kenapa tumbuhan itu antivirus? Ternyata begitu masuk ke dalam tanaman mampu menghasilkan 6 volt tegangan dengan arus sekian, dengan daya hambat sekian. Wow, ternyata demikian. Terus grade 2, grade 3 sampai kalau manusia low. Oh, ternyata kalau yang grade 4, ya bisa saja 4 atau khusus untuk manusia asap cair itu voltasenya itu di bawah 1,5, aman untuk manusia, semacam dikasih baterai. Jadi mampu menyeimbang kegiatan virus di dalam tubuh manusia. Dan bagaimana setelah turun, jadi bersifat paracetamol, menurunkan panas, kemudian sampai stabil, tahanannya itu luar biasa, satuannya kilo. Wah, baru. Nah, inilah mungkin ini juga peluang bagi pendidikan tinggi untuk membuat fakultas khusus elektrositi. Pengujiannya 10 pangkat min 9. Ya katanya orang sekarang teknologi nano, ya sebenarnya bermula dari yang sederhana. Itulah inovasi yang bisa kita kerjakan, menemukan sesuatu
ternyata di balik musibah yang besar ini melahirkan penemuan-penemuan baru yang amat penting kepada peradaban dan teknologi manusia. Iya, bahkan Ya. yang mungkin sebelumnya tidak terpikirkan, Tidak terpikir. Nah, akhirnya punya ide ya Pak, Iya. untuk diaplikasikan. barangkali harus terbentur tembok, baru sadar bahwa tembok itu kalau kepalanya itu Sakit. ya, Iya, berarti mungkin saya rangkum sedikit ya Iya. Pak dari yang baru saja disampaikan oleh Pak Yahya. Jadi sebenarnya inovasi itu bisa di segala macam sektor. Namun mungkin jenis inovasi yang mungkin peranannya sangat besar untuk mengatasi pandemi, kita fokus ke tadi layanan kesehatan. Oke. Itu jelas menjadi fokus dan dicari orang ya Pak. Kemudian yang kedua tentang pengobatan utamanya di tradisional. Karena yang medis pun sampai dengan saat ini kan masih belum jelas juga ya Pak yang Oke. bisa mengobati itu apa. sebenarnya ini bukan penemuan baru. Iya, Nenek-nenek itu kalau misalnya cucunya sakit, iya. buah kelapa itu dilumuri tanah liat, diantaranya dibakar. Selesai dibakar diminum. Yang namanya batuk, pilek, dan demam itu habis. Jadi ini bukan sesuatu penemuan baru, ini penemuan nenek moyang. Jadi kelapa itu luar biasa. Tidak ada tandingannya deh, belum sampai saat ini itu sampai teknologi nano. Bahkan ke depan ini mungkin saya arahkan ke solar cell. Begitu reaktifnya larutan asap cair itu. Yang selama ini kita impor ya dari Cina, solar cell itu konversi energi ya. Ternyata lebih dahsyat lagi sebenarnya kalau kita kembangkan. Jadi salam hangat buat fakultas elektro di seluruh perguruan tinggi. Mungkin solar cell ke depan justru dari asap cair yang klik satu. Dengan proses produksi yang Proses masih produksi. perlu ditingkatkan lagi ya Pak ya. Baik, mungkin sedikit bisa menceritakan Pak ya untuk sedikit saja tentang bagaimana sih upaya untuk langkah untuk memproduksi gitu. Oke. Mungkin ceritanya sedikit. Sebenarnya nanti kita putarkan sedikit ya video tentang gimana sih produksi asap cair yang sebetulnya masih sederhana ya Pak ya, dari pola yang sederhana. Justru dari yang sederhana itu yang kita baru tahu bahwa manfaatnya sangat luar biasa. Mungkin bisa diceritakan dulu Pak sebelum kita nanti tayangkan videonya untuk pemirsa supaya juga bisa tidak berandai-andai tapi tahu betul prosesnya seperti apa. Jadi tempurung kelapa Iya, iya. harus dibebaskan dari faktor lainnya. Bersihkanlah. Kemudian tempurung kelapa itu dijemur sampai sekering-keringnya ya kadar air lah sesuai dengan lingkungan. Yang penting dijemur, kemudian dimasukkan ke dalam tungku itu, dibakar dengan rendah oksigen, bukan dibakar total. Jadi cukup terbakar, tutup semua oksigen. Jadi terbakarnya perlahan-lahan dengan suhu perlahan-lahan. Nah, asap itu disuling. Asapnya itu yang disuling, dikondensasi penyubliman. Jadi ada semacam pendinginan asap sehingga mengembung. Nah, itu baru yang pertama. Warnanya keruh, hitam begitu banyak tarnya ya. Walaupun sudah proses tarnya sudah dikurangi untuk bisa masuk ke sana. Yang satu ini yang baru keluar warna hitam itu disuling lagi dengan alat, kalau bisa jangan logam. Kenapa? Karena kalau saya lihat dari beberapa literasi itu bahwa virus 19 ini amat dekat dengan logam Cu, tembaga. Jadi kalau data lab tentang virus ini, dimasukkan ke logam mana nih yang paling bertahan? Ternyata tembaga. Terus mana lagi yang paling tidak disukai dan sebagainya, itu ada literasi. Jadi kalau barang-barang kita itu logam khususnya, ya mana ada yang nggak dapat dari Cu ya, dipasangin AC, semuanya itu semua didapat pakai tembaga pada kepentingan. Nah itulah, itu berdasarkan literasi beberapa masih baru-barunya. Jadi suka dengan logam tembaga. Jadi di tabel periodik itu Cu, Putrum. Dibandingkan dengannya ada lagi yang lebih banyak kita temui di tempat kita itu justru di silulusan.
kertas-kertas ya. Kertas. Apa? Ya, lembab, silulosa. Iya. Nah, itu juga kardus ya. Nah, itu dia suka bertahan begitu. Walaupun semua lewat udara, tapi lebih bertahan agak lama kira-kira begitu. Sehingga kenapa penyulingan itu akhirnya ya hindari penggunaan logam. Kalau bisa semua beling kaca. Dan itu mahal. Alat-alat lab itu nggak ada yang murah deh. Ya penyulingan yang paling murah itu mungkin berapa ya? 2-3 juta deh. Jadi semakin besar, dan itu buatan rata-rata buatan Swedia. Kenapa ada menggunakan? Hasilnya tetap teroksidasi karena sifat asap cair itu amat peka terhadap cahaya, amat peka terhadap suhu termal ya, amat peka terhadap elektrisitinya, sifat-sifat elektron pada asap cair itu. Jadi hindari interaksi. Ya kembali lagi ke zaman dulu, pakai keramik. Nah itu lebih netral. Sehingga yang ada di pasaran karena kaca, ya saya pakai dari kaca itu, dari beling. Padahal batuan kaca di Indonesia itu banyak. Tapi kenapa harus beli ke Swedia lah telat? Ini juga peluang bagi kita, bukan menyalahkan bangsa lain, tetapi menjadi kita kokoh dalam berinovasi sehingga menekan biaya. Iya, memanfaatkan teknologi yang dimiliki sendiri gitu ya, Pak. Sehingga kita lebih percaya dengan kemampuan bangsa kita sendiri. Kalau didengar-dengar enak ya, kita sebenarnya mampu. Kenapa harus tergantung kepada negara lain? Kira-kira itu hikmah yang bisa semakin menambah tingkat kepercayaan kepada bangsa kita sendiri, kemampuan bangsa kita sendiri. Ya dari pengalaman orang-orang dari Surabaya misalnya, Pak, lidah saya seperti besar, lidah saya seperti yang bolong-bolong. Padahal setelah di kaca kok enggak bolong, berarti memang bereaksi luar biasa. Pak, ibu saya itu sudah tidak bisa sholat, katanya kaku, begitu minum asap cair, nggak tahunya sudah bisa sholat lagi gitu. Ada orang yang kena asam urat, nggak bisa 1,5 jam bisa. Itu efek samping dari asap cair yang semula sebenarnya bagaimana kita tidak terpapar COVID. Urusan kemudian menyebar efek bersayap begitu, ya silakan rasakan sendiri. Setiap orang tidak sama kekebalannya, reaksi tidak sama. Ya, bahkan sebelum tadi acara kita mulai ya, saya sempat mencoba 1 sendok makan gitu. Reaksinya ya, saya sedikit cerita mungkin pada yang hari ini menyimak. Reaksinya kalau dari rasa ya Pak ya, yang saya rasakan itu memang sedikit asam, kemudian pekat, rasanya pekat ya, tapi tidak pahit ya. Memang kalau aroma, karena itu asap ya, asap cair, berarti juga aromanya seperti aroma pembakaran gitu. Jadi ketika saya konsumsi tadi nggak apa-apa Pak, tapi sekarang ini saya merasa badan saya hangat gitu Pak. Mungkin di situ ya. Sebenarnya jadi intinya bukan mengobati, penyeimbang. Tapi fungsinya penyeimbang ya Pak. Hal-hal negatif yang ada di dalam badan kita lah. Bukan hanya tentang COVID-19 ya. Tentu masing-masing orang sudah punya bakat ke entah itu virus, entah itu penyakit bawaan yang lain ya di dalam tubuhnya. Kalau tadi saya simak penjelasan Pak Yahya tentang pengalaman orang yang ternyata asam urat juga ada reaksinya setelah minum 1,5 jam cair. Ya. Bahkan 1,5 jam. Aduh. Gitu. Mungkin kita bisa saksikan dulu cuplikan dari video proses pembuatan asap cair ya. Biar untuk pemirsa yang juga hari ini menyimak juga bisa sambil lalu tahu betul ya seperti apa sih proses penyulingan dari asap cair ini. Nah ini drum pengisian tempurung kelapa. Nah ini tempurungnya masukkan ke sini. Oke. Dibakarnya di sini. Terus oksigen, dibuka di sini, ini ada pipa, lubang-lubang itu.
ini harus rendah oksigen. Tempurungnya harus bebas dari sabut supaya kandungan asam astat, asam linoleat dan sebagainya dan kawan-kawannya itu 12 masam. Pendinginannya pakai es batu. Ada aerator akuarium tuh di dalam. Nah, sehingga mengembun di luar. Nah, ini. Jadi proses penyulingannya, penyublimannya, kondensasinya itu lebih cepat. Nah, ini. Jadi ada sirkulasi di dalam selang ini in-out-nya. Ini yang dingin, ini sudah panas, masuk lagi ke Nah, ini indikator asap cair lagi proses. Nah, ini sisa pembuangan di atas penyulingan. Nah, ini trimnya. Ini pendinginnya di dalam ada stainless ulir. Nah, keluarnya ini hasil dari penyulingan yang di depan itu. Kemudian disuling. Sulingannya ini, terus dengan api yang tetap stabil. Kalau terlalu besar penyulingan gagal. Nah, kenapa? Karena buihnya masuk ke dalam Erlenmeyer. Hasilnya ini baru penyulingan pertama. Nah, ini penyulingan pertama. Kurang 2 kali lagi sampai sebening air. Oke. Kalau dari kita lihat dari cuplikan video proses pembuatan asap cair tadi, itu ada beberapa jenis botol, ada beberapa botol ya Pak. Jadi mulai dari yang warnanya pekat, kemudian masih warna hitam, kemudian agak-agak kecoklatan, kemudian agak kekuningan gitu. Nah, itu sebenarnya berapa kali proses sulingan sih Pak? Ya, mulai dari tempurung kelapa penyublimannya 1 kali itu masih banyak mengandung tar. Ya sebenarnya artinya ini belum layak untuk dikonsumsi. Itu layak untuk tumbuhan. Oh, untuk tumbuhan. Ya, untuk tanaman. Terus dari sana disuling. Sebelum disuling disaring pakai kertas saring supaya tar tidak masuk. Sehingga Erlenmeyer kita itu tidak cepat rusak. Mulai dari sana sebenarnya penggunaan botol-botol plastik itu tidak layak. Seharusnya sudah botol-botol beling. Nah, berhubung itu awal-awalnya begitu, ya tampilannya demikian. Jadi sudah menggunakan botol-botol beling supaya tidak mudah teroksidasi, terpapar cahaya, dan belingnya itu gelap. Setelah tahu dari proses electricity pengujian tadi, saya menggunakan alat Jerman, ya 10⁻⁹ daya. Jadi ketahuan betul, oh kalau dibuka botolnya segera tutup kembali. Jadi sifat-sifat asap cair itu mudah sekali berubah, menguap. Karena sifatnya memang gas yang cair. Kemudian selain botol-botol tadi, botolnya harus gelap, tidak unik. Karena amat riskan terhadap cahaya dan itu berubah, cepat berubah. Jadi ke depan, ya inilah skala lab. Mau tidak mau ketika mendengar tetangga kena COVID, ya sebenarnya skala lab. Belum selesai penelitian, masih jauh dari harapan. Botol itu kalau pesan paling tidak 80.000 botol ke pabrik perusahaan botol, dan alat cetaknya juga bebas biaya, ada biayanya lagi. Jadi ini masih jauh dari harapan. Kenapa sifat-sifat ini memang tidak seperti barang-barang lainnya
Jadi begitu uji pertama langsung elektronik, tidak pernah mati-mati yang namanya proses elektron yang di dalam asap cair itu. Nah itulah jadi sasaran ke depan, jangan sampai menggunakan botol plastik. Sekalipun mutu plastiknya yang kelas tertinggi untuk manusia. Nah, makanya botol-botol tadi itu ada berbagai macam jenis botol, ya tidak perlu saya sebut namanya. Ada air yang paling mahal di Indomaret yang dijual, ya itu saya beli. Ternyata terpapar juga, berubah warna juga. Jadi ke depan kalau perlu ya keram. Kembali ke nenek Kembali ke yang dulu. Atau filsafat tanah Cina, liat ya, tanah gitu ya. liat, keramik, nah kendi ya Pak ya. Ya, ujung-ujungnya balik ke sana lagi nih ceritanya. Jadi bagaimana filsafat Cina itu, khusus makanan, falsafah Cina, bahkan disebut nabinya orang Cina. Yaitu ada perlu keseimbangan makan itu, barang yang dari atas bumi dan di bawah bumi. Kadang kita menyepelekan singkong, menyepelekan jahe, kunyit, kunci. Dan ternyata begitu ada Kopat Kapik, balik lagi penjualan jahe meningkat, kunci meningkat, wah barulah sadar. Ya, jamu-jamu tradisional menjadi yang paling top dicari orang, ya, karena paling mudah memang. Akhirnya mahal di atas 50.000. Barulah bau, yaitu kenapa harus terbentur tembok dan batu, baru kita sadar bahwa kesehatan itu penting. Indikator kesejahteraan itu 1, pendapatan, 2, kesehatan, 3, sarana prasarana penduduk, dan lain sebagainya. Kalau pendapatannya sudah hancur, kesehatannya hancur, indikator kesejahteraan di sana habis deh gitu. Ya itulah manfaat ilmu ke depan. Ya saya harus banyak mengamati, harus banyak kita berinovasi setiap langkah itu. Jadi yang benar itu bagaimana ketahanan pertahanan bebas COVID. Jadi Pak Tentara itu, TNI Polri harus bebas. Bagaimana mengurus rakyat kalau dia terpapar? Jaga di posko terpapar. Ya semakin tidak manusiawi penanganan COVID itu. Ketika memberi makan saja harus pakai HP, keluar, makanannya di depan, begitu. Kayak kasih makan ayam aja yang ayam potong itu. Nah, tidak manusiawi. Jadi tidak usah khawatir. Jadi ketahanan itu perlu diselamatkan ya, lebih awal. Yang di ujung tombak itu yang berhadapan langsung, perawat. Makanya Kasat Pak Andika itu mengamankan para perawat dulu, tenaga medis itu 2.000 botol lebih. Oke, sekarang kita berusaha. Jadi hasil produksi hari ini itu sebenarnya bukan untuk itu, pada sasaran-sasaran yang kadang-kadang teman-teman tuh datang. Ya untunglah masih banyak teman yang peduli dengan tetangga, teman gitu, sehingga bisa masuk asap cair itu. Sehingga ya kalau dikatakan sembuh karena asap cair ini sifatnya bukan anti sih, kalau saya lihat di proses lab itu penyeimbang dari kegiatan virus di dalam tubuh itu step by step ya, berdasarkan indikator elektron yang turun, daya tahannya. Jadi saya ingat pelajaran SMP, V sama dengan I kali R, voltase sama dengan berapa besarnya arus dan hambatan kalikan hambatan. Nah itu ternyata efektif. Oh begini ya, mudah-mudahan akan lahir lagi fakultas khusus masalah pengukuran teknologi nano namanya electricity. Ya UNAS mungkin bisa mengajukan untuk fakultas baru electricity. Ya, bahkan pemikiran ini tidak akan lahir kalau tidak ada COVID-19. Nah, ya. Barulah kita sadar. Baru terbentur batu, baru rasa bahwa kepala saya jadi pecah nih. Ya, jadi paling kita tarik kesimpulan nih, sebenarnya seperti apapun kondisinya, terhimpit seperti apapun dalam kondisi pandemi ini, kita tidak menutup kemungkinan kita untuk bisa mengeluarkan kreativitas, kemudian juga ide-ide ya, dan inovasi-inovasi yang tentunya sangat bermanfaat untuk sesama, terutama dalam upaya untuk mengatasi masalah pandemi COVID-19 ini. Dan terutama lagi untuk tetap bisa beradaptasi dengan kondisi seperti ini, tetap bertahan gitu ya Pak ya. Intinya seperti itu. Baik, dari live chat yang kami
cek kan. Sebenarnya setiap kegiatan acara bincang literasi kami sediakan kesempatan untuk 2 penanya di dalam live chat kan. Tapi mungkin hari ini semuanya terlalu asik menyimak Pak kayaknya Pak, nggak ada pertanyaan hari ini untuk narasumber. Baik, mungkin ada sedikit closing statement dari Pak Yahya tentang kondisi pandemi saat ini. Jadi pesan-pesan untuk yang hari ini menonton kita. Sebagai akademisi ya, teori yang paling handal ya tetap di Al-Quran itu namanya wal asr. Sesungguhnya manusia itu merugi kecuali ya itu orang-orang yang saling mengingatkan dalam hal kebenaran dan sabar. Jadi kalau kita tidak sabar tambah runyam. Iya. PSBB mau ke sana kayak zamannya PKI Pak ya. Mau masuk ke rumah ada saja penghalang dulunya banner PSBB. Akhirnya kegiatan kemanusiaan, kegiatan perekonomian ya benar. Ya kita harus sabar. Dengan kesabaran itu barangkali diuji untuk kita berinovasi dan kan tadi bertahan ya. Dan dijadikan peluang ya jangan pakai teori liberal dalam penentuan harga. Iya. Berapa Pak harga asap cair? Wah itu yang runyam. Ya kalau berdasarkan teori permintaan dan penawaran, Bapak siap mati, berapa harga nyawa itu? Kalau pakai Jepang bagaimana? Kalau NKRI tanya sama Pak Karno, ya kalau saya tanya ke Nabi Yusuf. Nah, Nabi Yusuf walaupun sudah sejak kecil ya teraniaya, remajanya begitu, ya. Kemudian saudara-saudaranya pada bangkrut dan kelaparan, Nabi Yusuf tidak pernah menjual logistik kepada saudaranya, walaupun semua dulu itu kejam kepada Nabi Yusuf. Nah itu barangkali ya di literatur agar kita tidak suka menganiaya dan dolim. Intinya Nabi Yusuf tetap menjadi kerajaan yang besar dan saudara-saudaranya juga terlindung. Jadi penentuan harga asap cair belum bisa ditentukan. Kenapa? Karena masih dalam proses data lab tadi yang terus berkembang. Kira-kira begitu. Di intinya kita tidak berhenti berusaha, tidak berhenti untuk tetap berinovasi dan bermanfaat untuk sesama. Itu ya Pak ya. Baik, mungkin perbincangan literasi kita hari ini kita cukupkan sampai di sini ya. Sampai bertemu lagi dengan tema-tema pembahasan bincang literasi berikutnya ya. Tetap stay tune di channel Perpus Unas Official. Jangan lupa like, subscribe dan komen ya di situ untuk bisa menjadi bahan masukan juga untuk tim kami ya. Sampai ketemu lagi di perbincangan literasi berikutnya. Tetap jaga kesehatan, jaga diri, jaga kerabat, jaga keluarga, jaga sahabat. Stay at home ya, terutama Pak kalau tidak ada keperluan kita jangan kemana-mana. Baik, selamat siang, salam Unas kita, kreatif, inovatif dan berkarakter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tempurung kelapa. Nah, ini tempurungnya masukkan ke sini. Oke. Dibakarnya di sini. Terus oksigen, nah, dibuka di sini. Ini ada pipa, lubang-lubang itu. Nah, ini harus rendah oksigen. Tempurungnya harus bebas dari sabut supaya kandungan asam astat, asam linoleat dan sebagainya dan kawan-kawannya itu 12 masam. Nah, ini drum pengisian tempurung kelapa. Nah, ini tempurungnya masukkan ke sini. Oke. Dibakarnya di sini. Terus oksigen, nah, dibuka di sini. Ini ada pipa, lubang-lubang itu. Nah, ini harus rendah oksigen. Tempurungnya harus bebas dari sabut supaya kandungan. Pendinginannya pakai es batu. Nah, ada aerator akuarium tuh di dalam. Nah, sehingga mengembun di luar. Nah, ini. Jadi proses penyulingannya, penyublimannya, kondensasinya itu lebih cepat. Nah, ini.
Jadi ada sirkulasi di dalam selang ini in-outnya. Ini yang dingin, ini sudah panas, masuk lagi ke pendinginannya pakai es batu. Ada aerator akuarium tuh di dalam. Nah, sehingga mengembun di luar. Nah, ini. Jadi proses penyulingannya, penyublimannya, kondensasinya itu lebih. Nah, ini indikator asap cair lagi proses. Nah, ini sisa pembuangan di atas penyulingan. Nah, ini trimnya. Ini pendinginnya di dalam ada stainless ulir. Nah, keluarnya berupa tetesan-tetesan. Nah, ini yang masih pertama. Terus tarnya ada di sini. Nah, ini tarnya, Pak. Nah, ini indikator asap cair lagi proses. Nah, ini sisa pembuangan di atas penyulingan. Nah, ini trimnya. Ini pendinginnya di dalam ada stainless ulir. Nah, keluarnya berupa tetesan-tetesan. Nah, ini yang masih pertama. Terus tarnya ada di sini. Nah, ini tarnya, Pak. Nah, ini indikator asap cair. Ini hasil dari penyulingan yang di depan itu. Kemudian disuling. Sulingannya ini. Terus dengan api yang tetap stabil. Kalau terlalu besar penyulingan gagal. Nah, kenapa? Karena buihnya masuk ke dalam Elimier. Hasilnya ini baru penyulingan pertama. Nah, ini penyulingan pertama. Kurang 2 kali lagi sampai sebening air. Ini hasil dari penyulingan yang di depan itu. Kemudian disuling. Sulingannya ini. Terus dengan api yang tetap stabil. Kalau terlalu besar penyulingan gagal. Nah, kenapa? Karena buihnya masuk ke dalam Elimier. Hasilnya ini baru penyulingan pertama. Nah, ini penyulingan pertama. Kurang 2 kali lagi sampai sebening air. Ini hasil dari penyulingan yang di depan itu. Kemudian disuling. Saya Karnadi selaku Rektor UNAS mengajak masyarakat untuk bergabung dengan UNAS. Universitas Abdurrahman Saleh Situbondo atau dikenal dengan UNAS berdiri pada 15 Agustus 1981 di bawah naungan Yayasan Pendidikan Abdurrahman Saleh. Pada tahun 2015, UNAS meraih nilai akreditasi institusi B. Saat ini, UNAS memiliki 6 fakultas dan 9 program studi, yaitu Fakultas Ekonomi, Program Studi Manajemen, menghasilkan lulusan yang kompeten dalam bidang pemasaran, akuntansi, manajemen keuangan dan bisnis, serta pengetahuan tentang analisis pasar.